Hai semua, gua Wasa. Kali ini mau nge-unboxing paket spesial yang dikirimin sama Honor Indonesia. Terima kasih sebelumnya. Ini udah gue intip sedikit. Isinya tuh ada handphonenya Honor 400 dan ada item lain ya, kayaknya 1 atau 2 lagi, tapi belum gue buka karena biar surprise aja gitu. Makanya ini sekalian gue bikinin videonya. Terus kalau teman-teman juga ngecek ke Instagramnya Honor Indonesia, mereka juga ada beberapa posting tuh tentang handphone terbarunya si Honor 400 yang bakalan masuk ke Indonesia. Oke, jadi kita langsung aja bahas ke kotaknya ya. Di sini tuh langsung kelihatan ukurannya emang agak gede. Honor Your Story, ya. Terus kita buka gini, tara, tuh udah kelihatan ada Honor 400 5G-nya. Tar, ini biarin aja dulu ya. Kita buka yang satunya lagi dulu ini. Nah, di sini ada tulisan Dear Wasa Wirman. Every story deserves to be honored. With next gen AI imaging, the Honor 400 series makes telling smarter, sharper, and truly seamless. Anjir lah bahasa Inggris gua. Join us for special celebration 3 Juli 2025 jam 12 siang sampai jam 4 siang. 4 sore di sini. Oh, jadi sekalian ini tuh isinya invitation ya guys. Terus kalau teman-teman lihat juga tuh di bagian belakangnya, kayaknya sih ini ada beberapa series deh. Soalnya di belakangnya ada tulisan Honor 400 5G series. Ya, dan ini apa ya isinya? Kayak frame digital gitu deh. Ntar gue lihat tuh kayak frame digital kan gini. Oh, ini ada tombol nyalainnya. Kita lihat. Oh alah, guys, ini aslinya foto loh. Oh, jadi ini tuh pantesan kemarin Honor Indonesia minta beberapa foto dari gua. Tuh ini foto pas lagi pacaran awal-awal sama bini gua. Minta foto terbaru, foto nostalgia juga, dan ternyata sama mereka dijadiin video lewat AI-nya dan ditaruh di frame digital seperti ini. Wah, terima kasih loh sebelumnya. Dari dulu emang pengen punya tapi malas beli, malah dikasih. Bagus loh ini. Asik. Karena kalau ngomongin soal image to video itu ada salah satu fitur AI-nya juga yang di Honor 400 ini, yang mana di handphone lain, di Android lain itu belum ada. Jadi sementara baru eksklusif di Honor 400 ini aja. Oke, sekarang kita lanjut ke kotak lainnya. Tapi ini ada beberapa kartu lagi sih nih. Honor Your Story. Oh, gini-gini. Oke, terus ini. Oh, ini semacam kayak user guide-nya aja sih untuk si frame digitalnya ini ya. Terus ini ada kotak kecil di bagian bawah. Apa nih? Apaan? Oh, ini mah kayak semacam stand-nya aja guys. Kickstand buat si ininya nih. Tuh di bagian belakang sini. Taruh. Dan jadinya tuh bisa begitu. Wih. Bang kameramen, ini kalau gue taruh sini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke, jangan di sini deh. Sebelah sini aja. Kelihatan? Oke. Nah, terus ini kotak satu lagi ada lap microfiber. Oh, buat ngelap-ngelap ini pastinya nih. Tuh, si ininya. Habis itu ada kepala charger. Oh, ini bisa dicas. Oh iya, Deng. Ya, ada kepala charger kayak gini aja. Sama kabel data Type-C ya. USB-A atau Type-C. Oke. Cukup untuk yang ininya. Terus kita sekarang bahas handphonenya. Nih, gua ambil dulu. Oke, nih gua rapin dulu deh ya. Oke, ini dia Honor 400 5G-nya. Dan FYI, ini buat temen-temen gua kasih tahu dulu di awal, ini handphone belum yang lokal punya, tapi handphonenya ini tuh kenanya yang global, dimana cuma ada perbedaan baterai dan bukan baterainya, tapi pengecasannya, sedikasih taunya gue ya. Jadi kalau yang gue pegang ini kan baterainya 6000 mAh dengan pengecasannya itu 80 watt. Sedangkan yang lokal nanti, yang Indonesia punya, yang resminya, baterainya juga 6000 mAh, tapi pengecasannya itu maksimalnya cuma di 66 watt aja. Jadi bukan 80 watt. Terus ini jadi kepala chargernya bakalan beda nantinya untuk ukuran dan juga size wattnya ketimbang yang dijual resmi ke Indonesia ini nantinya. Tapi spek lainnya gitu ya, kayak hardware-nya, hardware performa, hardware kamera, ini juga sama-sama aja. Anyway, di dalamnya nih ya, sekarang kita mulai buka aja.
Nah, selain ada handphonenya, ini gue kebagian yang warna desert gold guys. Tuh, gold emas seperti ini. Ntar. Oke. Cakep sih warnanya. Demen-demen aja. Biar ada bagus, kasih daun-daunan. Nah, ya. Terus di dalamnya ada lagi SIM card ejector dan ini dapat casing. Oke, casingnya jelly case transparan begini aja. Kalau dipakein ke handphonenya seperti ini. Tuh, standar aja ya. Terus ini anti gores juga udah terpasang di layarnya. Nah, terus yang masuk ke Indonesia, sedikasih tahunnya gue lagi, nanti tuh bakal ada 3 warna. Yang pertama yang ini, yang desert gold yang gue pegang. Terus ada juga tidal blue atau tidal blue, I don't know how to spelling, tidal or tidal. Terus ada midnight black. Nah, sementara ini handphonenya gue nyalain dulu ya guys. Dan gue setup nanti sekalian. Kayaknya gue mesti ke depan sih, jalan-jalan dulu buat hunting-hunting foto. Jadi syutingnya, bro, kita lanjut syutingnya kayak lusa aja kali ya. Oke, dah yang penting unboxingnya isinya kayak gitu dulu. Kita ketemu lagi nanti lusa. Oke guys, lanjut, bye-bye. 2 days later. Oke guys, ketemu lagi. Oke, ini handphone udah gue cobain 2 harian, ini hari kedua sih. Dan impresi pertama gue sama handphone ini, feels-nya dipegangnya tuh berasa mirip banget sama iPhone. Dan gue sampai pakai navigasi modelannya tuh yang swipe gini. Padahal ya kalau teman-teman follow gue dari lama pasti tahu kalau gue biasanya pemakaian Android itu tombol navigasinya pakai tombol. Jadi yang back, recent apps sama home-nya tuh ada. Nah, baru kali ini gue ngerasa enjoy pakai modelan yang swipe kayak iPhone. Karena ya balik lagi yang tadi gue bilang di awal, feels-nya emang beneran kayak iPhone banget pas handphonenya kita genggam kayak gini. Layar sama backdoor-nya flat dan frame-nya juga bisa dibilang flat. Tapi ada sedikit shape edge-nya, jadi frame-nya itu tidak tajam di sisi-sisinya. Terus kalau ngeliat bezel layarnya juga tuh lihat dah, tipis banget gitu ya, kayak iPhone pokoknya. Tapi ya justru kalau menurut gua nggak apa-apa, karena desainnya ini kenanya tuh kayak simple mewah gitu. Layar sendiri tuh cakep, panelnya AMOLED 6,55 inch, resolusinya 1264 kali 2736, yang mana kalau gua ngecek Google ternyata katanya ya ini mendekati resolusi 2.7K. Pantesan crispy banget tiap ngelihat layarnya ini. Pakai chipsetnya tuh Snapdragon 7 Gen 3 dengan RAM-nya yang gue pegang ini 12GB, storage-nya 512GB. Gua iseng ngetes tuh dapat skornya 854 ribuan. Kamera depannya resolusinya 50 megapiksel. Lensa belakangnya ini 200 megapiksel yang utama, terbesar di kelasnya, dan ditemenin juga sama lensa ultrawide 12 megapiksel. Jadi di handphone ini tidak ada lensa gimmick-gimmickan seperti lensa makro ataupun lensa depth sensor kayak gitu, nggak ada di sini ya. Nah, sekarang kita bahas AI-nya. Walau ada AI standar dari Google kayak ada Gemini, ada Circle to Search, ada juga AI Translate ataupun Interpreter, di Honor 400 ini lebih seru AI-nya karena ada di bagian foto sama video. Kayak yang gue bilang tadi di awal, ada AI yang namanya tuh Image to Video. Ini baru ada eksklusif di Honor 400 aja. Bekerja sama dengan Google VEO 2.0 atau 2.0 bisa bikin foto-foto kita tuh jadi bergerak gitu, jadi video selama 5 detik maksimalnya. Caranya juga tinggal masuk aja ke galeri, terus kita pilih opsi create yang ada di sebelah kanan bawah sini dan ya udah pilih yang image to video. Habis itu kita pilih fotonya dan generate, nunggu aja sekitar 1-2 menit. Tapi FYI, fitur AI yang ini, image to video, itu membutuhkan data internet ya guys. Terus juga di sini ada tulisan limited time free trial. Nah, gue dikasih taunya belum tahu sebenarnya ini trialnya bisa berlaku gratis sampai kapan antara Honor dengan Google. Terus maksimal bikin videonya juga cuma 10 kali aja setiap harinya. Jadi kalau dalam sehari udah nyampe 10 image yang dijadiin video, itu akan bisa dilakukan kembali besok dengan kuotanya juga sama 10 tadi ya.
Tapi jadinya kalau di total sebulan tuh kita bisa ngedit-ngedit dengan outputnya sekitar 300 video. Lumayan banyak sih kalau menurut gue, udah cukup lah. Ya kita pantau aja nanti ke depannya gimana kerjasama antara Honor sama Google ya, akan berbayar atau tidak fitur ini. Soalnya juga sebenarnya ini fitur yang tidak kepake sehari-hari banget kok. Cuma buat lucu-lucuan aja dan bisa dibilang it's good to have it. Lanjut lagi ada AI cutout. Ini tuh kayak misahin objek dengan background dan hasilnya gue bisa bilang lumayan rapi. Contohnya kayak ini, gue misahin foto temen gue yang gue satuin sama motornya dia. Atau yang backgroundnya mau dihilangkan atau malah mau diganti dengan warna background lain, itu terserah, bisa. Kemudian ada juga AI upscale. Nah, kalau yang ini buat naikin resolusi dan juga mempertajam hasil foto sih. Bisa teman-teman pakai kalau misalkan ada foto-foto jadul, jadi biar lebih high res lagi. Kemudian ada AI outpainting. Nah, kalau ini gue demen dan gue suka kepake, apalagi kalau misalkan teman-teman tuh mau posting foto di Instagram Story yang punya rasio biasanya 16:9. Terus kadang kan kita juga suka dapatnya foto yang 3:4. Terus kalau kita mau taruh story, mau nggak mau kan kita kayak zoom gitu, jadinya kanan kirinya tuh lebih ke crop kan. Nah, lewat AI outpainting ini kita bisa ngerubah rasionya jadi lebih panjang 16:9 ataupun lainnya. Dan nantinya itu bagian yang kosong-kosong sebelah sini tuh akan keisi dan bisa gue bilang hasilnya rapi. Fitur AI ini juga membutuhkan koneksi internet ya guys. Ya udah sih, kayaknya segini aja dulu yang bisa gue share-share dari unboxing dan impresi pertama gue terkait Honor 400 ini. Yang masuk ke Indonesia nantinya akan berbeda kayak yang tadi gue bilang ya. Dan rencananya kalau misalnya video ini rame, gue akan bikin video reviewnya, tapi gue akan beli dulu nih yang resminya. Jadi biar sama gitu spek pembahasannya apa yang gue cobain, yang nantinya akan gue share juga ke teman-teman. Dan ini juga kayaknya handphone mesti dibalikin sih, gantian sama yang lain gitu. Oke, last not but least, yang masuk ke Indonesia ini selain Honor 400 yang gue pegang, bakalan ada juga yang versi Honor 400 Lite-nya. Untuk yang seri Pro, sepertinya belum ada kabar sih pihak Honor Indonesia itu bakalan masukin atau tidak. Dan ya udah, so paling gimana menurut teman-teman pendapatnya terkait Honor 400 ini? Kalau ada pertanyaan dan kira-kira mau dibahas apa gitu ya di video reviewnya, coba tulis di kolom komentar, nanti biar kita bisa diskusi bareng dan siapa tahu ya sekalian aja gue bahas di video reviewnya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.